Sebentar lagi, belok sedikit lagi sampai. Wah, kakak tahu kok. Kalian bertiga jarang berkumpul, santai saja. Malam ini kakak akan tunjukkan keahlian asli. Apapun itu, iga asam manis. Udang tumis minyak, pasti cukup. Wah, nggak bisa bicara dulu. Tutup ya. 4 orang malang yang berasal dari panti asuhan. Sampai seperti sekarang tidak mudah. Malam ini harus membuat mereka bertiga mabuk. Ternyata, dunia tempatku hidup ini adalah novel romantis. Aku punya 3 adik yang sudah bersama sejak di panti asuhan. Mereka semua ahli dan bersikap socol di buku itu. Adik kedua adalah raja keuangan yang dingin dan kejam, sukses di bisnis. Tapi gagal dalam cinta, hanya mencintai. Tokoh utama wanita dalam buku, Susinyu. Tapi karena itu dia bermusuhan dengan tokoh utama pria. Akhirnya dijatuhkan hingga bangkrut. Adik ketiga adalah juara tinju. Super terkenal di atas ring, sayangnya ototnya kuat. Tapi otaknya sederhana, ingin melawan tokoh utama pria. Tapi akhirnya diracuni. Dan jatuh di ring tinju yang sangat dia cintai. Sedangkan adik keempat yang paling muda. Meskipun seorang hacker jenius dengan IQ 280. Tapi demi membalas dendam untuk kedua kakaknya. Mereka sistem grup perusahaan keluarga tokoh utama pria, akhirnya ketahuan. Dihukum seumur hidup. Dan aku, di hati tokoh utama pria, adalah White Moonlight yang sudah mati. Keberadaanku hanya untuk menciptakan kesalahpahaman antara tokoh utama pria dan wanita. Ketika mereka berdua berhasil mengatasi kesalahpahaman dan bahagia, itulah saatnya karakter pendukung malang seperti aku menghilang. Satu-satunya yang peduli padaku hanyalah pria kedua yang selalu mencintaiku, tapi aku acuhkan, Zhao Shenxing. Ao Shenxing. Bukankah aku sudah mati? Ini di mana? Sekarang tahun 2025. Tunggu, aku mati 13 tahun yang lalu. Artinya, aku terlahir kembali 13 tahun setelah kematianku. Lihat itu. Lantai atas dikosongkan, perintah langsung dari Xiaogu. Semua hanya untuk membuat Nona Su senang. Katanya sedang bertengkar dengan Qin Shao. Xiaogu langsung ambil kesempatan. Kalau Qin Shao tahu Nona Su diperlakukan istimewa oleh Xiaogu, pasti menyesal. Tunggu saja pertunjukannya. Qin Shao, Nona Su, Xiaogu. Apa yang mereka bicarakan itu tokoh utama pria Qin Zhongyan dan tokoh utama wanita Su Xingyu. Dalam buku aslinya, dan adikku yang IQ-nya 520 tapi EQ-nya 250, karakter antagonis kedua, Guling Yuan-nya. Guling Yuan. Dasar bodoh yang tak punya otak. Pakai warisan kakakmu buat pacaran, tapi kau tak tahu keberadaanmu hanya sebagai batu loncatan Qin Zhongyan dan Su Xingyu di jalan menuju cinta mereka. Sekedar pengalaman naik level. 13 tahun tak ketemu. Otakmu dimakan anjing ya? Gak bisa ditolerir. Berdiri. Tanpa perjanjian. Dilarang masuk. Guling Yuan, keluar sekarang juga. Guling Yuan, keluar kau. Pak Gu, sepertinya ada yang cari Anda. Aku mau temani Xingyu. Orang tak penting, minggir. Nona, mohon segera pergi. Kalau masih berisik, saya tidak akan segan-segan. Tidak segan padaku? Dasar gusi bungsu, sudah berani ya? Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Aku ini Guling Yuan, kakak kandung Guling Yuan yang mati 13 tahun lalu. Sekarang aku hidup kembali. Guling Yuan, keluar kau sekarang juga. Wanita itu belum pergi juga? Pak Gu, di luar, wanita itu bilang. Dia kakak Anda, Lin Wan. APA? Semua tahu kakak Pak Gu sudah Meninggal belasan tahun lalu. Ini jelas-jelas sengaja cari masalah. Tenang Pak Gu, saya akan suruh orang usir si gila ini. Tidak akan ganggu Anda dan Nona Su. Hubungi bagian keamanan. Sebentar lagi aku jalan-jalan dengan Xingyu. Semua area harus siaga 1.
seekor lalat pun jangan sampai masuk. Kalau ada masalah, kau yang bertanggung jawab. Siap, Pak Gu. Siapa sangka si dingin tak berperasaan. CEO Gu yang tegas ini, diam-diam. Ternyata bodyguard pribadi Nona Su. Demi temani dia jalan-jalan, proyek miliaran. Dibiarkan, malah sibuk sterilkan area. Memang profesional jadi pelayan. Bagus. Dasar gusi bungsu, sudah besar ya? Berani biarkan kakakmu kedinginan di luar? Baiklah. Tunggu saja nasimu. Guli Niwan, keluar kau sekarang juga. Aduh, Guli Niwan, dasar anak durhaka tak tahu diri. Berani meninggalkan kakakmu di luar, kayaknya kamu ingin mengenang kenangan masa kecil ya? Siap-siap kena rotan. Kak, kamu makan. Kakak sudah makan. Kalau disuruh makan ya makan, lihat. Perut kakak ini sudah kenyang banget. Cepat makan. Kalau tidak, kakak sita semuanya. Cepat makan. Si muka tembem. Si bungsu yang culun. Si bontot yang imut. Dengar ya, mulai sekarang Linwan adalah kakak kandung kalian. Selama kakak masih bisa makan, kalian tidak akan kelaparan. Siapa yang berani nakal lagi, kakak gebuk mereka sampai pipih. Dengar tidak? Halo. Nah, sekarang kamu pasti ingat kakakmu kan? Pak Gu, Nona Su masih menunggu di bawah. Aku sibuk sekarang. Si sibuk sekarang. Sekarang, sibuk. Untung kamu masih punya hati. Tidak tega meninggalkan kakak demi cewek. Badan kakak ini rasanya mau remuk. Kak, silakan masuk. Ini. Ya ampun, apa yang kulihat? Di depan orang lain, sang raja keuangan yang dingin dan kejam seketika berubah jadi anjing lucu. Bahkan lebih parah daripada di depan Nona Su. Benar-benar tidak masuk akal. Kursi ini bagus. Cuma agak panas. Kamu benar-benar kakakku ya? Aku tidak sedang bermimpi kan? Dasar anak kurang ajar. Kakak yang merawatmu sejak kecil. Sekarang sampai tidak mengenali kakakmu sendiri. Berani membangkangnya? Sini, tengkurap, lepas celanamu. Kita ulang lagi, tumis bambu dengan daging. Benar-benar kakakku. Kakak selalu memarahiku dan memukul pantatku seperti ini. Kak. Akhirnya kamu pulang, Kak. Iya, kakakmu benar-benar pulang. Khusus untuk menghajar kamu. Si anak tidak berguna ini. Sudah, jangan lebay. Tapi, si nomor 2, kakak dengar kamu. Menemani Su Xingyu jalan-jalan. Sampai menolak proyek bernilai miliaran. Kamu hebat ya? Kapan kakak mengajarimu menjadi orang yang menyebalkan api di sungai ini? Cepat kembali kerja. Batalkan kencan bodoh itu. Sekarang, segera. Baik, kakak. Aku akan atur sekarang. APA? Pak Gu bilang lanjutkan semua pekerjaan? Batalkan pertemuan dengan Nona Su. Oke. Sekretaris Lin, benarkah Pak Gu tidak pergi dengan Nona Su? Tapi mobil Nona Su sepertinya sudah sampai di depan gedung. Perintah langsung dari Pak Gu, segera eksekusi. Cepat beritahu semua departemen, buruan. Nyaman. Sungguh lega. Setelah mati belasan tahun, tiba-tiba hidup lagi. Memang lebih enak hidup ya. Kakak, benar kamu terlahir kembali? Hari itu, Iya, hari itu setelah berpisah dengan si Qin.
Di perjalanan pulang menelepon lalu tertabrak. Aku takkan pernah lupa hari itu, kalau saja aku ada saat itu. Sudahlah, bodoh, semuanya sudah berlalu. Tapi kamu tahu, penyesalan terbesar kakak di kehidupan sebelumnya itu apa? Yaitu mati tapi uangnya belum habis. Betapa menyebalkan. Kakak jangan bicara mati, tidak baik. Setelah kamu pergi dulu, kami bertiga mewarisi hartamu. Kemudian, aku mengelola perusahaan itu. Sekarang nilai perusahaan sudah lebih dari 100 miliar. Bagus, kamu akhirnya tidak mengecewakanku. Jadi, prioritas utama setelah terlahir kembali ini adalah makan, minum, bersenang-senang, menebus semua penyesalan di kehidupan sebelumnya. Ayo, ayo, ayo. Pertama-tama temani kakak makan enak dulu. Kak Lin Yuan, bukannya kamu janji mau nemenin aku jalan-jalan? Aku sudah menunggu lama di bawah, bayanganmu saja tidak kelihatan. Kamu sedang apa sih? Xingyu, aku sedang sibuk sekarang. Bagus, di antara kakak dan wanita, kamu memilih kakak. Siapa kamu masing hati? Tentu saja, di hatiku kakak yang paling utama. Jadi sekarang kita mau kemana? Sebelum kamu kembali ke perusahaan untuk urusan bisnismu, temani kakak makan enak dulu. Ayo, ayo, ayo. Ini masih mau kamu makan? Hei, aku makan. Enak, benar-benar enak banget. Kakak, makan sedikit saja, tidak baik untuk lambungmu. Kamu tahu apa? Selama belasan tahun mati itu, aku bermimpi ingin makan yang manis-manis. Sekarang akhirnya hidup lagi, harus menebus semua yang hilang. Jangan halangi aku. Bahkan Yesus datang pun tidak bisa menghentikanku. Bukan, Kak? Sensasi makan satu-satu itu sangat memuaskan. Gulin Yuan di mana? Nona Su, Pak Gu sedang menangani urusan darurat. Dulu setiap aku datang, Gulin Yuan si penjilat ini langsung muncul sambil menibas-nibaskan ekor. Tidak bisa mengendalikanmu ya? Aku tidak berkeluarga, Su. Kasih waktu 1 menit, segera muncul di hadapanku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sayang, sekarang benar-benar tidak ada waktu. $100.000 saja ingin melunasiku. Mimpi. Hanya dengan tidak memaafkan. Baru bisa menguras lebih banyak dari si penjilat Gulin Yuan ini. Gulin Yuan sedang sibuk apa sih? Di mana dia sekarang? Ini. Sekretaris Lin, Tuan Gu baru saja menelepon bilang, malam ini akan menemani Nona Lin pulang, tidak kembali ke kantor. Nona Lin yang mana? Senangnya, hari ini lagi-lagi hari yang kenyang dan puas. Kakak, asal kakak senang. Aku bisa menemani kakak setiap hari seperti ini. Ini HP model terbaru yang kubelikan untukmu. Hang, kau memang anak yang berbakti. Tentu saja. Selama aku tidak ada beberapa tahun ini, tidak tahu. Kalian bertiga sialan hidup bagaimana? Si bungsu mana? Sekarang dia sedang apa? Si bungsu masih sibuk dengan gelanggang tinju bawah tanahnya. Baru saja bertanding beberapa laga profesional, bahkan dapat sabuk emas. Si bungsu ini bodoh, dari kecil suka mempertaruhkan nyawa, ya sudahlah. Memang otaknya sederhana tapi tubuhnya kuat, itu ciri khasnya. Kapan ada waktu ajak dia ke rumah? Biar kakak yang melonggarkan otot-ototnya. Selagi si bungsu belum datang, aku harus manfaatkan kesempatan. Lebih sering muncul di depan kakak. Masih ingat waktu aku baru pergi? Kalian bertiga masih berdesak-desakan. Sekarang sudah besar jadi berpisah. Iya. Masing-masing punya jalan sendiri. Si bungsu, sekarang dia sedang apa? Oh iya, ini kartu hitam eksklusif pribadiku. Tanpa batas, mau belanja berapapun boleh. Anggap saja sebagai bakti adik untukmu. Jangan alihkan pembicaraan, Gulin Yuan. Si bungsu kenapa? Cepat bicara. Si bungsu dari kecil sudah lemah dan sering sakit. Dulu setelah tahu kakak pergi, dia berteriak ingin mencarimu. Dia sendiri diam-diam lari dari panti asuhan. Kami tidak bisa menjaganya dengan baik. Si bungsu dulu paling penurut, pada akhirnya. Ini salahku sebagai kakak, tidak bisa melindungi kalian. Kak, ini bukan salahmu. Di kehidupan sebelumnya, si keempat adalah hacker jenius. Setelah aku, si kedua, dan si ketiga. Mati secara tragis, demi membalas dendam untuk kami. Dia meretas sistem keluarga Qin dan akhirnya dipenjara. Petunjuk mungkin bisa. Dimulai dari keluarga Qin. Lelah, tidur dulu. Makasih. Pihak Gu Lin Yuan masih sangat kuat. Modal Lin Yuan sudah mapan. Di masa depan, pasti akan menjadi pesaing berat kita. Pertentangan, casual pahak kalah.
Bekerja sama, kedua pihak untung. Rencana selanjutnya grup tidak berubah. Terus tingkatkan kerjasama dengan modal Lin Yuan. Mengerti? Entah kenapa. Sejak Gu Lin Yuan mendirikan modal Lin Yuan, mereka jelas adalah pesaing berat perusahaan kita. Tapi direktur justru bekerja sama dengan mereka. Diam-diam memberikan dukungan. Padahal, direktur Sao kita ini tidak pernah memperlakukan pesaing seperti ini sebelumnya. Nona Su Xingyu justru dekat dengan direktur Gu. Seringkali, Gu Lin Yuan IQ-nya lumayan, tapi EQ-nya nol. Cimada Su Xingyu, dia hanya orang bodoh yang bisa dipanggil kapan saja. Dia sama sekali tidak seperti kakaknya. Ngomong-ngomong, hari ini ada kejadian aneh. Nona Su mencari direktur Gu. Gu Lin Yuan tidak menghiraukannya. Malah menemani wanita lain berbelanja. Wah, wanita APA. Yang begitu menarik? Dengar-dengar namanya. Sepertinya Lin Wan. Kamu bilang namanya Lin Wan? Lin Wan bukannya sudah meninggal? Bagaimana mungkin? Lab ini. Lin Wan, apakah kamu kembali? Ayo, ikut aku keluar. Makan manis senang sesaat. Kenyangnya sampai ke kuburan. Ya Tuhan, aku bersumpah tidak akan rakus lagi. Ah, Kak, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit saja? Minum obat, suntik, atau infus juga boleh. Kalau tidak bisa, operasi juga boleh. Jangan, aku tidak sakit lagi. Aku sudah sembuh. Lihat, hahaha. Kak, aku mau menerima telepon dulu. Xingyu, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Bodoh, di alur cerita aslinya. Su Xingyu hanya memanfaatkanmu untuk membuat marah Sang Malik, Qin Zhongyan, sebagai alat saja. Kamu jadi pecundang, sampai kakak harus turun tangan menyelamatkanmu. Halo, aku Lin Wan. Kamu siapa? Benar-benar dia. Dia kembali. Pak Sao tidak mau masuk lihat-lihat? Tidak, sekarang belum saatnya. Tapi aku yakin, kita akan segera bertemu secara resmi. Kakak, tidur nyenyak semalam? Lumayan. Aku sebelumnya tidak lihat dengan seksama, tak menyangka. Sarangmu cukup besar ya. Kak, aku ada rapat hari ini. Kamu, jalan-jalan saja dulu. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Kalau benar-benar bosan, pilih saja posisi di perusahaan. Jadi kamu mau kakakmu jadi tenaga kerja gratis ya? Kak, mana berani? Pak Gu, akhirnya Anda datang. Banyak dokumen menunggu tanda tangan Anda. Ini lagi. Kemarin Nona Su datang, marah-marah mencari Anda. Gak apa-apa, siapa yang tidak tahu, IQ Pak Gu 520. EQ-nya 0. Mengerti. Kak, aku serius dengan Su Xingyu. Dia dan tunangannya Qin Zhongyan. Sama sekali tidak punya perasaan, hanya formalitas. Selesai, adik bodoh ini sudah tidak tertolong. Su Xingyu jelas-jelas memanfaatkanmu sebagai alat untuk membuat Qin Zhongyan marah. Tanpa kakak, kamu pasti jadi monster elit yang memberi pengalaman di jalan cinta pasangan utama. Habis dipakai langsung ditendang. Siapa suruh kamu adikku? Di saat kritis, tetap harus bergantung pada kakakmu ini. Pak Gu, lagi-lagi Nona Su datang hari ini. Baru telepon bilang, sebentar lagi sampai di pintu. Dari nada bicaranya, sepertinya masih marah karena kejadian kemarin. Nona Su datang lagi. Lihat gayanya, Pak Gu pasti harus membujuk lagi nih. Raja finansial kita, begitu ketemu Nona Su langsung turun IQ-nya. Sudah berapa banyak urusan perusahaan yang tertunda. Katanya banyak direktur, hampir mau mengundurkan diri karena ini. Ganteng-ganteng, ngejar-ngejar sampai akhirnya dapat apa? Tidak ada. Adik bodohku yang tercinta. RG, urusan kerja lebih penting. Hari ini pertama kalinya kakakmu inspeksi ke perusahaanmu. Urusanmu dulu saja. Bilang ke Su Xingyu. Hari ini aku ada urusan penting. Nanti setelah selesai berbicara. Oh, baik Pak Gu. Nona Su, maaf, direktur sedang menangani urusan darurat. Sekarang tidak bisa. APA?
Gu Linyuan, kamu berani tidak membalas pesan, tidak mengangkat telepon. Baik. Memaksaku menggunakan jurus pamungkas. Kakak Linyuan, aku tertabrak mobil. Aduh, kakiku sakit sekali. Apakah aku akan mati? Kakak Linyuan, kakiku sakit sekali. Cepat datang. Kalau terlambat, kamu tidak akan bertemu denganku lagi. Aduh, aku tidak kuat. Aku akan mati. HMPH, dasar, tidak bisa mengendalikanmu? Aku tidak akan memakai margasu. Kaki gadis ini baik-baik saja kan? Pasti pacarnya mengabaikannya, dia sedang main sandiwara. Siapa bilang dia mengabaikanku? Dia adalah kekasihku. Aku hanya perlu menggerakkan nyari dalam 10 detik. Dia pasti akan buru-buru turun, tunggu saja. Kakak, kaki Sinyu tertindih. Aku harus segera turun. Berhenti. Jangan pergi kemana-mana. Kakak, ini menyangkut nyawa seseorang. Menyangkut nyawa? Menurutku ini menyangkut IQMU, tetap rapat. Selain Susinyu, belum pernah melihat si Yogu. Takut seperti ini di depan siapapun. Gaya ini sangat aneh. Mohon maaf para direktur. Perkenalkan diri secara resmi. Aku adalah kakak kandung si Yogu, adikku ini. Terlihat dingin seperti gunung, raja keuangan. Sebenarnya di belakang adalah husky yang jika tidak dipukul 3 hari akan memanjat atap. Tapi tenang, aku akan sering mengawasi. Memastikan dia mengutamakan perusahaan, mengutamakan para direktur. Kakak, aku tidak punya muka. Kakak. Aku rapat, lanjutkan rapat. Semua, kita lanjutkan. Baik, intermezzo selesai, lanjutkan rapat. Aduh, kesal sekali. Masih tidak turun. Hapus kontak, blokir WeChat. Kali ini meskipun kamu transfer 10 juta, 100 juta. Aku tidak akan memaafkan. HMPH, tunggulah penyesalanmu. Tidak, ini tidak bisa semurah itu. Gu Linyuan si tampan ini. Dulu selalu menuruti perintahku, kenapa tiba-tiba berubah? Ya, pasti ada karyawan di perusahaannya yang dulu disebutkan. Gadis bermargalin yang jahat, HMPH. Aku Sushing takut siapa? Hello, media gossip? Ada berita besar di Linyuan Capital. Gu Linyuan memelihara wanita cantik, istri sah menangkap basah. Kalian cepat kirim orang ke sini. Rapat selesai, semuanya boleh bubar. Kak, gimana? Penampilanku hari ini bagus kan? Lumayanlah. Ingat ya, wanita ini cuma bakal ganggu kamu ngangkat pedang. Salah. Ganggu kecepatanmu membangun karir. Kak, kan kamu juga perempuan tuh. Woi dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya menggodaku. Kamu mau dihajar lagi ya? Pengen merasakan tumis bambu dan daging lagi? Nyonya, Anda kan simpanan baru Pak Guya? Bisa ceritakan motivasi psikologis dari wanita cantik? Hakim, kan Anda sudah punya nona sini. Kenapa masih cari wanita cantik di luar? Bisa jelaskan? Nyonya, Anda kan simpanan baru Pak Guya? Nyelak-nyelukin hubungan nona Su sama Pak Gu. Nggak merasa malu dan bersalah? Muda-muda udah mau enak-enakan tanpa usaha. Tolong jelaskan dong. Kalian ngomong apa sih? Wanita cantik apaan? Nyelak apaan? Lah, berani berbuat nggak berani ngaku? Waktu jadi wanita cantik, kan lincah banget tuh. Dia pasti si tokoh utama yang bikin adikku sampai tergila-gila, Su Xingyu. Lihat tuh mukanya sinis banget. Di novel lain, pasti cuma jadi tokoh sampingan yang bakal kalah. Sinyu, Jangan ganggu. Aku baru dapat hiburan. Pengen merasakan jadi undercover yang akhirnya menang. aduh, Kak. Wanita cantik, pilih ya. Pertama, minggirlah dari sisi kakak Linyuan dan hilang selamanya. Kedua, aku bakal suruh wartawan ekspos kamu sampai hancur reputasimu dan gak bisa hidup di kota ini. Bikin reputasiku hancur? Pakai kamu? Iya benar, ada banyak kamera ngerekam kamu. Kalau sampai diekspos, yang reputasinya hancur, ya kamu si wanita cantik imut ini. Kakak Linyuan, lihat tuh dia. Gak ngaku-ngaku malah marahin aku. Denger nggak? Nona Su ini
Bilang aku wanita imut yang bikin kamu tergila-gila. Nanya dong adik tersayangku. Bagaimana perasaanmu? Adik, kamu adalah kakak perempuannya. Benar, aku adalah Guling Yuan. Kakak kandung yang ganteng ini asli 100%. Siapa yang tidak tahu kakaknya sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu? Kamu ini wanita cantik dari mana sih? Tiba-tiba muncul. Atau mungkin pikiranmu yang bermasalah. Ayo semua lihat, wanita ini gila. Xingyu, dia memang kakakku. Lin Wan, Kakak Lin Yuan, wanita ini memberimu apa sih? Ramuan cinta? Tenang, setelah aku menghajarnya. Kamu bisa minta maaf padaku, aku masih bisa memaafkanmu. Bersama kamu. Aduh, kamu berani memukulku. Adik kedua, kamu masih ingat apa yang kakak katakan tadi? Wanita ini hanya akan memperlambatmu mengeluarkan pedang. Suos, sekarang pedang harus dikeluarkan, kan? Aduh, kakak Lin Yuan, kamu lihat kan? Dia memukulku. Bukankah kamu sangat peduli padaku? Sekarang aku dipukul oleh si imut ini di sampingmu. Kamu harus membelaku, beri dia pelajaran, balas pukulnya. Ini akan jadi tontonan seru, wanita ini sengsara. kakak. Aku salah, kakak pinjamkan aku 100.000 nyali. Aku tidak berani memukulmu. Maafkan aku, kak. Kakak Lin Yuan, bangun, kamu kenapa? Apa yang wanita ini berikan padamu, ramuan cinta? Kenapa di depannya kamu seperti anjing husky? Bahkan memanggilnya kakak? Xingyu, dia memang kakakku. Lin Wan, Kalau cari wanita cantik ya cari, ngapain cari alasan kacau begini? Dia kakakmu? Siapa yang tidak tahu kakakmu? Sudah meninggal dalam kecelakaan lebih dari 10 tahun lalu. Dia kakakmu? Apa dia hantu? Benar. Meninggal lalu hidup lagi. Terkejut? Tidak menyangka? Aduh, aku tidak peduli, yang penting dia memukulku. Hari ini antara dia atau aku, kakak Lin Yuan. Kamu harus memilih salah satu. Xingyu, jangan nakal lagi, oke? Benar, kamu yang nakal, Nona Su. Karena kamu sudah memilih. Qin Zhongyan, putra tertua keluarga Qin. Sebagai tunanganmu, ngapain masih menggoda adik keduaku? Main dua hati, hati-hati kedua kapal tenggelam bersamaan. Bisa tenggelam kamu loh. Apa yang kamu omongkan? Siapa yang main 2 hari? Kalau tidak ingin diketahui orang, jangan lakukan. Berita panasmu dengan putra sulung keluarga Qin. Bukan sedikit yang beredar di internet. Wahai teman-teman wartawan, siapkan mikrofon dan kamera kalian. Arahkan ke Nona Su Xingyue yang cantik. Sekarang, di hadapan banyak orang, pilih salah satu. Kamu mau memilih adikku Guling Yuan atau tunangan resmimu, Qin Zhongyan? Loh, tadi bilang suka sama adikku. Harus dia. Kenapa sekarang tidak tegas? Xingyue selalu bilang suka sama aku. Apa dia benar-benar selalu membohongiku, memanfaatkanku? Apa artiku di hatinya? Orang bodoh yang selalu siap dipanggil. Alat untuk memancing Qin Zhongyan. Kakak Lin Yuan, you can bet it too. Percayalah, aku tulus padamu. Aku dengan Qin Zhongyan itu sudah tidak ada perasaan lagi. Jangan bohong. Kalau tulus, katakan di depan. Banyak orang, pilih salah satu, jelas-jelas. Wahai teman-teman wartawan, ini adalah keputusan terakhir Nona Su, jangan sampai terlewat. Ini berita besar. Sekarang, aku kasih waktu 3 detik. 3, 2. Aku bersama kakak Lin Yuan. Hanya untuk membuat Qin Zhongyan kesal. Dia selalu mengabaikanku. Dengar tidak? Fakta sudah jelas. Sekarang kamu percayakan, Guling Yuan? Aku tanya, tahu salah tidak? Aku salah, kakak. Su Xingyue, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli urusanmu dengan Qin Zhongyan. Tapi jangan libatkan adikku lagi. Jauhi dia. Kalau berani bohong dan manfaatkan dia lagi. Awasku buat kamu tidak bisa makan enak. Mengerti tidak? Mengerti? Mengerti, cepat pergi. Tunggu apa lagi? Kalian juga tunggu. Mau kuajak makan? Bodoh, sekarang sudah jelas. Kamu bangkit, lihat sikapmu. Seperti kata pepatah. Katak berkaki 3 susah dicari, wanita berkaki 2 banyak. Kalau yang ini tidak cocok, ganti saja. Tenang. Langit runtuh, ada kakak yang jagain. Kakak, tenang, aku baik-baik saja. Kakak Lin Yuan hebat, Direktur Gu akhirnya sadar. Tak heran kakaknya Pak Gu. Kali ini ada Kak Lin Yuan.
Mengawasi Pak Gu, perusahaan kita pasti bisa bangkit kembali. Sudah, bubar saja. Tenang, nanti. Aku akan membantu adikku ini, IQ 520. Eki kadang error. Dengan otak bisnisnya. Ditambah tangan besarku, pasti bisa bawa perusahaan kita menjadi raksasa kinerja. Bagus. Kak, aku tahu salah. Kasihanilah aku. Biar aku duduk sebentar. Kak, kakiku sudah kebas. Mau istirahat? Ah. Boleh, asal kamu selesaikan semua ini. Lalu tanda tangani. Mau istirahat seperti apa? Kak, ini mau bunuh aku ya? Cepetan, masih banyak nih. Gawat, Pak Gu. Baru dapat kabar. Grup SHO merebut beberapa mitra jangka panjang kita. Bagaimana? Perlu kita temui dan negosiasi. Ada apa lagi? Masalah baru muncul lagi. Grup SHO ya? Pak Sao, ini ada beberapa dokumen mendesak. Menanggapi persetujuan Anda. Xiao Tang, menurutmu gaya rambutku hari ini? Bagaimana? Pak Sao, gaya rambut Anda pasti tampan menawan, dicintai semua orang, bunga pun mekar. Mobil pun meledak. Sio makan obat salah hari ini? Sudah setengah jam bercermin. Dasinya? Warnanya? Agak gelap? Tidak, elegan dan berwibawa. Sangat cocok dengan aura Anda. Oh ya Pak Chow, tentang Gu Linyuan. Kita ambil beberapa mitra mereka. Sejauh ini belum ada reaksi. Aku tidak mengerti. CEO terus memperdalam. Kerja sama dengan Linyuan Capital, Sambio. Diam-diam mengambil mitra mereka. Strategi ini sangat misterius. Menjadi, kamu boleh pergi. Baik. Sudah lebih dari 10 tahun, Wan Wan. Dulu aku mencintaimu. Sangat dalam, tapi hatimu hanya untuk King Hongyan yang tampan itu. Sekarang, sepertinya Tuhan mengembalikanmu padaku. Kerja sama dengan Lin Yuan hanya alasan. Untuk bisa bertemu lagi, aku sudah mempersiapkan ini lama. Kamu akan kembali mencariku. Benar kan? Kak, kita benar-benar mau pergi? Tidak perlu datang sendiri kan? Jangan banyak bicara. Mereka sudah menghinamu. Orderan ratusan juta hilang begitu saja. Bukankah seharusnya kita datang langsung untuk meminta penjelasan? Dan melakukan perlawanan sekuat tenaga? Nanti setelah naik ke atas. Ikuti gerak-geriku. Ayo. Dua orang bapak dan ibu, apakah sudah ada janji temu? Janji temu? Mau nyerang tempat orang perlu janji temu? Ehem. Kau Shensing. Kau, anak kecil, keluar sekarang juga. Naonya Zhao Jiao. Teman lama, lama tidak bertemu. Ayo Wan Wan, coba teh Longjing baru yang datang sebelum hujan. Nyonya Zhao, aku akan langsung to the point. Meskipun dulu kita teman sekelas dan seharusnya hubungan kita cukup baik. Tapi kau tanpa basa-basi langsung merebut karyawan perusahaan adikku. Bahkan mengambil banyak mitra besar. Ini terlalu tidak fair, kan? Oh, aku yang tidak fair? Bisnis seperti medan perang, yang kuat bertahan, masing-masing mengandalkan kemampuan. Hei, kau ini, merebut karyawan orang lain masih bisa bicara dengan lantang? Ini termasuk tindakan bisnis yang tidak etis. Adikmu meskipun berbakat di bidang keuangan. IQ-nya luar biasa, sayangnya EQ-nya memprihatinkan. Menurut yang ku ketahui, dalam waktu yang cukup lama, dia terobsesi dengan seorang wanita bernama Su Shengyu dan mengabaikan manajemen bisnis perusahaan. Jika bukan karena kakakmu yang segera kembali untuk memperbaiki keadaan, dia mungkin sudah ditipu orang lain. Bahkan masih membantu mereka menghitung uang. Jadi, mitra memilih partner yang lebih stabil dan kompeten. Bukankah ini karena ulah adikmu sendiri? Apa yang kukatakan benar, bukan?
Kak, dia sepertinya ada benarnya. Anak ini sejak SMA sudah pandai bicara. Setelah belasan tahun, kemampuan bicaranya semakin lancar. Burung yang baik memilih pohon yang baik. Sao Group membuka tangan. Menerima mitra yang mencari partner lebih baik, itu wajar. Tidak ada yang salah. Jika kalian hari ini datang untuk membuat keributan tanpa alasan. Maaf, aku sibuk dengan pekerjaan. Hehe. Jangan buru-buru, teman lama. Mana mungkin kami datang untuk membuat keributan? Teman lama. Tolong ingat kita duduk sebangku selama 3 tahun di SMA. Berikanlah kelonggaran, biarkan adik kecilku. Dan perusahaannya yang kecil itu bernapas lega. Seperti kata pepatah. Bekerja sama menguntungkan kedua belah pihak, bertentangan merugikan kedua belah pihak. Dua keluarga kita bersatu, pasti akan lebih baik. Setuju kan? Kamu yakin kerja sama kita akan lebih baik? Sial-sial, ceroboh nih, hari ini keluarga lihat hari baik. Udah, nekat aja, lihat jurus pamungkas gue. Kak, Chao si ganteng banget, Zhao si CEO. Zhao teman sekelas yang baik, Zhao teman sebangku yang baik. Tolong dong, jangan tega-tega amat. Kasih kami jalan hidup dong. Wan, kamu ngapain? Cepat bangun. Gak bisa, sama sekali gak boleh sekarang kasihan terus nyain. Kalau gampang banget ngasih maaf Lin Yuan Capital. Nanti alasan apa lagi yang bisa bikin dia datang cari gue? Harus bikin dia merasa ini ribet, baru akan lebih ngandelin gue. Bisnis ada aturannya, ini bukan main-main, cepat bangun. Cara begini gak menyelesaikan masalah. Hai kamu Zhao Shensing. Ngeyel ya? Gak mempan dibujuk atau diancam ya? Oke, lihat jurus andalan kakak. Aduh, kepala pusing nih. Teman lama, pasti gara-gara kamu bikin kesel, gula darah rendah kambuh. Teman lama, kamu baik sekali hatinya. Kak. Pak Zhao, lihat nih kamu bikin kakak gue kesal. Dasar cewek ini, akting pura-pura pusingnya masih berlebihan banget. Tapi lucu juga sih. Pak Zhao, kali ini kamu yang lebih jago. Tapi gak apa-apa, dengan kemampuan bisnis gue. Hambatan kecil gini bukan apa-apa, tenang aja, cepat atau lambat. Gue akan hadapi kamu dengan jujur di dunia bisnis. Oke, gue tunggu. Tapi gue kasih nasihat. Kamu udah gede, jangan apa-apa selalu minta kakakmu. Yang khawatirin dan belain kamu, dia. Susah. Iya, gue tahu, Pak Zhao. Gue juga kasih saran, gue tahu, waktu SMA dulu. Kamu adalah salah satu yang paling setia. Dari banyak yang ngejar kakak gue. Tapi, selama belasan tahun sebelumnya, hati kakak gue selalu tertarik pada Kim Song-yan, si cowok ganteng itu. Kalau kamu beneran mau ngejar kakak gue, cara kayak gini terlalu norak. Kamu, sabar-sabar aja deh. Kak, sadar, kita pulang. Aduh, Kakak, aduhai. Aku kenapa? Barusan terjadi apa? gak apa-apa, kamu cuma kurang gula darah aja. Pulang makan permen bakal baikan. Pak Zhao, ingat nasihatku tadi. Kak, ayo pulang. Hati-hati di jalan. Ya udah, segini dulu. Nyonya, yakin mau pesan tambahan steak tomahawk? Sepiring seafood platter plus center tiramisu? Yakin banget. Buruan pesan. Kak, makan dikit-dikit lah, lahap banget. Makan berlebihan nanti sakit perut. Pagi tadi Zhao Shensing baru ingetin. Suruh jangan banyak pikiran, malah mikirin. Kapasitas perut sendiri. Kamu ngerti apa? Bikin emosi. Hao Shensing itu sama kayak 10 tahun lalu. Bandelnya minta ampun. Cuma makanan yang bisa menghibur hatiku. Dasarnya tegang. Hari ini makan golongan tegang. Gak bakal bisa ngehentikin aku. HMTH. Ngerasain satu-satu musuh itu nikmat banget.
Qin Zhongyan tunangan. Kakak dia. Apa bakal sedih ya? Kak, menurutku sih kalau harus milih antara Qin Zhongyan sama Zhao Shenxing. Mending pilih Zhao Shenxing. Lihat tuh, SMA dulu dia naksir kamu. Sekarang sukses, dan sabar banget sama kamu. Masa kalah sama Qin Zhongyan? Si playboy itu, jauh lebih baik Kak. Cara terbaik lupakan mantan. Yaitu mulai hubungan baru, Kak. Nyaman, kenyang. Masalah langsung hilang. Bodoh, jangan-jangan kamu masih pusingin mitra bisnis yang direbut itu ya? Sudahlah, ada kakak yang jagain. Jangan kebanyakan mikir. Kak, aku mau bilang. Udah. Mau ngomong apa? Targetku sekarang jelas. Kita harus cepatnya menemukan si bungsu, biar kita berempat bersaudara bisa berkumpul dengan lengkap. Ngomong-ngomong soal si bungsu, menurut alur cerita buku sialan itu, dia akhirnya dipenjara karena membobol sistem inti grup Qin. Untuk membalas dendam buat kita. Petunjuk mungkin ada di grup Qin. Kakak kedua, jangan bengong, ayo ikut aku ke grup Qin. Mengintai dulu. Kakak, dulu kau sudah bersusah payah untuk kami bertiga. Sekarang kami hanya berharap kau bisa lebih memikirkan dirimu sendiri. Berbuat baiklah pada dirimu. Kau dan Zhao Shenxing itu. Berani-beraninya kau, anak kecil. Urusan asmara kakakmu kau ikut campur, dasar kau. 3 hari tidak dipukul, naik ke benteng, cari pukulannya. Jangan-jangan kakak berhenti. Aduh kakak-kakak. Kak, grup Qin itu keluarga kaya raya lama di ibu kota. Akarnya sangat dalam. Meskipun aku sangat tidak suka manusia bernama Qin Zhongyan ini. Tapi harus diakui, pondasi dan jaringan keluarga Qin jauh melebihi orang baru sepertiku yang berjuang sendirian. Tidak bisa dibandingkan. Takut apa? Akarnya dalam terus, kita kan cari saudara. Bukan mau berkelahi. Maaf ya kedua, Tuan Qin sejak pagi. Sudah keluar untuk negosiasi kerjasama penting, belum tahu kapan kembali. Sudah pergi? Kalau gitu, apa kalian pernah lihat seseorang bernama Kuolinan? Sekitar 20 tahunan, sangat pintar. Mungkin suka main komputer. Maaf tidak ada. Ia juga, sesuai garis waktu sekarang, plot hacker si bungsu. Belum mulai. Dia seharusnya belum berhadapan dengan keluarga Qin, kita terlalu cepat. Ada hal lain yang bisa saya bantu? Atau perlu saya sampaikan pesan untuk Tuan Qin? Kak, kayaknya sia-sia. Yuk kita pulang. Pulang saja, sia-sia. Oh ya, tidak usah sampaikan pesan. Kalau dia sekarang tahu aku belum mati, terlalu tiba-tiba. Aku takut bisa membuatnya kaget setengah mati. Ayo pergi. Perempuan Su Xingwei ini main 2 kaki sampai kebablasan. Mau pakai cowok ganteng Gulin Yuan untuk membuatku cemburu. Kapan aku, Qin Zhongyan, pernah kekurangan wanita di sampingku? Ini Lin Wan. Bukankah dia sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu? Bercanda apa ini? Siapa sih Lin Wan itu? Apa dia lebih cantik dariku? Sayang sekali, Lin Wan ini dulu adalah cahaya bulan putihku. Waktu itu aku belum sempat mengungkapkan perasaanku padanya. Dia sudah meninggal karena kecelakaan. Kenapa sekarang muncul di sini? Benar-benar seperti melihat hantu. Hari ini lagi-lagi hanya makan dan minum. Hari yang sia-sia. Cari Lausi. Sepertinya jalan masih panjang dan berliku. Kakak, aku tidur dulu ya. Kamu juga istirahat lebih awal. Jangan terus-terusan main HP. Tidur saja. Aku juga ngantuk. Sekarang langsung tidur. Tetap tidak boleh makan terlalu kenyang. Kamu bilang, di dunia ini ada begitu banyak makanan enak. Kapan bisa habis semuanya?
Ah. Tidur pun tidak bisa. Halo, siapa ya? Wan, ini aku. Sao Shensing, belum tidur kan? Hao Shensing, kenapa dia ada di sini? Tengah malam begini, dia mau apa? Hao Shensing. Sudah larut begini, kamu di sini ngapain? Aku. Kuma jalan-jalan santai. Iya, jalan-jalan santai. Jalan-jalan terus sampai ke sini. Jalan-jalan santai? Dari perumahan villa kamu sampai sini, puluhan kilometer. Kamu pikir kamu atlet maraton ya? Si Yuzhao, dari rumahmu ke sini, paling tidak puluhan kilometer. Kamu jalan-jalan sampai di bawah apartemenku? Rute yang kamu pilih cukup unik ya. Hujan. Hei, teman Zhao, hujan nih. Mau masuk menghindari hujan? Agar tidak hujanan dan masuk angin. Judulnya sudah aku pikirkan untukmu. CEO Zhao berdiri setia di tengah malam, kehujanan dan masuk angin demi apa? Baiklah. Maaf mengganggu. Nih, leh. Oh, terima kasih. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Rumah teman saja. Kakak. Ini tengah malam, ngomong sama siapa? Zhao Shensing. Kenapa kamu ada di rumahku? Ini tengah malam. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar, kalian berdua. Enggak, bukan seperti yang kamu pikir. Dia cuma numpang berteduh. Oh. Ngerti? Aku ngerti. Terus aja berteduh, pelan-pelan, hujannya ini. Makin deras makin bagus, aku nggak ganggu kalian ya, aku tidur dulu. Terus aja berteduh, terus. Gulin Yuan, aku Ha. Kenapa kamu belum tidur? Sudah jam berapa ini? Aku nunggu hujan reda, biar bisa pulang. Nunggu hujan reda. Kayaknya kamu nggak bakal bisa nunggu, katanya ramalan cuaca. Malam ini hujan disertai petir. Menurutku, mending kamu nginep di sini aja. Lebih baik daripada kehujanan. Masa sih, Zhao Shensing? Kamu kan direktur besar, masih takut petir? Aku ingat waktu SMA, kamu tidur di kelas. Tiba-tiba ada petir, kamu langsung melompat. Sampai kapur guru jatuh, semua orang ketawa. Masih ingat kejadian kecil dulu. Tentu ingat, kamu kan penakut, hal receh itu. Aku ingat banget. Bukan maksudku nyindir. Kamu laki-laki, takut petir, malu-maluin. SSSD, dengar. Dengar apa? Petir kan udah lewat. Tolong. Aduh, peluk aku lebih erat. Aku paling takut petir. Seandainya aku jadi hantu pun, aku paling takut petir. Peluk aku, jangan lepas, erat-erat. Dewa petir dan Dewi kilat serem banget. Aduh. Tadi itu. Kamu yang lompat sendiri. Aduh. Malu banget. Aku yang nyari pelukan, teriakannya kencang lagi. Gadis perawan seperti aku, reputasiku hancur. Hancur lebur, selesai sudah. Hao Shensing itu. Pasti dalam hati ngakak lihat aku, tapi tadi dia memeluk. Cukup erat juga, Lin Wan. Kamu mikir apa sih?
Sarapan cinta siapa yang buat? Lengkap banget, adikku. Nggak mungkin, si bodoh itu biasanya. Masak mie instan aja bisa gosong, si gadis keong. Jadi kenyataan. Adikmu sudah makan duluan ke kantor. Makanlah selagi hangat. Si Iyo Zhao, semua ini masakanmu? Cuma masak biasa aja, gampang. Si Iyo Zhao ternyata berbakat tersembunyi ya. Enak banget, habis semalam capek-capek. Lapar banget sampai perut keroncongan, nggak nyangka. Dia ternyata jago masak. Terus semalam, rasanya kayak ada 8-pack ABS. Lin Wan sadar dikit, makan. Kamu duluan bilang. Sarapan pagi ini. Enak nggak rasanya? Lumayanlah, bisa dimakan. Tolong ambilkan pisau. Maaf. Nggak apa-apa. Sakitnya hilang. Awasan ya, jangan sembarangan ulur tangan. Tunggu. Aku ambilkan kotak P3K. Tahan ya. Mungkin agak sakit. Aduh, sakit ya? Gak apa-apa gak sakit. Bohong. Betadin kan perih. Masa nggak sakit? Biar jari-jari mahalmu nggak infeksi. Entar malah nyalahin aku. Wan. Kenapa? Masih sakit? Kita begini. Agak terlalu mesra ya? Mesra apaan sih? Nggak ada lah. Sih, jangan ngaco deh. Tangan itu. 2 hari ini jangan kena air, biar nggak infeksi. Aku tiba-tiba ingat ada urusan. Aku masuk kamar dulu. Bye. SIS hari ini aku libur, temanin kamu. Mau jalan-jalan? Aku yang anterin. Ke mall yuk. Boleh? Mau beli apa bebas? Aku yang traktir. Apa? Ke mall? Kan kamu paling benci ke mall? Kok? Matahari terbit dari barat nih. Itu. Zhao Shenxing sebentar lagi ulang tahun. Aku mau beliin dia hadiah ulang tahun lebih awal. Apa? Buat siapa hadiahnya? Zhao Shenxing? Gak salah denger kan? Jie, kamu sampai rela beliin hadiah buat cowok? Itu pun Zhao Shenxing. Matahari terbit dari barat kali ya? Diam loh. Makan gak bayar. Tangan pendek tahu nggak sih? Dia udah dateng pagi-pagi ngasih sarapan segitu banyak. Terus, tangannya juga aku yang bikin luka. Harusnya aku balas budi dong. Mikirin apa sih lo? Balas budi. Ngerti? Ngerti. Aku ngerti kok, Jie. Jie, lihat deh. Itu anak kecil mirip gak sama Xiaoxi waktu kecil? Aku ingat Xiaoxi dulu kabur diam-diam dari panti asuhan, umurnya segituan juga. Halo, San. Lagi nemenin Jie ya? Oke, ketemuan malam ya. Jie, San udah selesai lomba di luar negeri. Katanya baru turun pesawat, malam ini bisa sampai rumah. Waduh. Si San bego itu, kirain di otaknya cuma ada lomba. Nggak ada yang lain. Pas banget. Malam ini biar Jie lihat. Sabuk emas barunya itu beneran kuat atau enggak? Kalau udah ketemu Xiaoxi, baru deh keluarga kita beneran reunian. Iya. Pasti ketemu. Jie, kamu yakin? Ini buat si Zhao Shenxing itu? Gaya-gayaanmu ini lebih meriah dari ulang tahun kita bertiga digabungin. Banyak bacot.
Aku juga nggak tahu dia suka apa. Asal beli aja. Jia, Diam. Wan. Kalian ngapain dateng? Bos Hao. Nih. Dibeliin buat kamu. Jia tahu kamu mau ulang tahun, sengaja milihin. Aku baru ingat, di kantor ada proyek miliaran yang harus dimulai. Jia, kalian ngobrol dulu ya, aku duluan. Aku duluan ya. Semangat. Gulin Yuan. Hang, aku merasa bersalah karena kemarin melukai tanganmu. Jadi sekalian, aku belikan hadiah untukmu. Alat pijat ini bagus. Coba dasi ini. Iya, teh ini juga enak. Apapun yang kamu beri, aku suka. Terima kasih Wan. Apa Jerry payaku selama ini? Akhirnya dia sadar? Aduh, tiba-tiba ingat kompor di rumah belum dimatikan. Aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Perasaan ini sungguh indah. Gila-gilaan. Barusan dia mau cium aku ya? Aduh, malu banget Linwan. Kuatkan dirimu. Cuma seorang pria kok. Tunggu. Jangan-jangan aku benar-benar jatuh cinta padanya? Ya Tuhan, hidup kedua kali. Deg-degannya kok bisa sekuat ini. Kok Shongyan. Hatiku hanya milikmu. Untuk membuktikan cintaku, kamu bisa. Lakukan apa saja padaku di mobil ini, sekarang juga. Ini masih siang bolong. Wah, justru itu yang seru. Linwan. Dia benar-benar kembali. Hao Shensing. Pagi-pagi begini kamu mau apa? Di rumah cuma kamu sendiri? Kayaknya kamu belum sarapan ya? Hang. Baru bangun. Kemarin begadang, ngantuk banget. Masuklah. Makasih untuk hadiahnya kemarin. Katanya kamu tidak terbiasa sarapan sini, kebetulan. Aku juga belum makan. Makan bareng yuk. Hao Shensing. Kamu datang pagi-pagi cuma untuk ngasih sarapan? Kebetulan lewat. Cepat makan, nanti dingin. Ada APA? Terjadi sesuatu? Nggak ada. Telepon sales. Makan aja. Bubur ini enak banget. Yang bisa bikin Linwan menghindar seperti ini? Selain 3 adiknya, mungkin cuma orang itu. Apakah dia masih belum bisa melupakannya? Kenyang. Hao Shensing, aku ada acara siang ini. Aku mau keluar sebentar. Mau kemana? Ada APA? Ketemu siapa? Hao Shensing, kamu sedang menginterogasi tersangka kah? Adik kedua dan ketigaku janjian buat main bola siang ini. Maksa aku jadi penonton. Lagi pula aku juga gabut. Kalau gitu aku ikut. Kamu main? Main bola. Kamu? Main bola? Ah, bohong. Oak deal. Ketemu siang. Dia kenapa sih? Waduh, gaya ini daya rusaknya dobel. Perut sispaknya kelihatan samar. Ah, sial. Cahaya, itu cahaya matahari. Lihat APA. Ayo naik, aku antar kamu ke lapangan. Makasih. Pak Sao, rapat video internasional siang ini. Tunda tanpa batas. Aku ada urusan penting, segitu dulu. Rapat? Mana bisa dibandingkan dengan nemenin wanita yang kusayang nonton bola? Sekalian intip situasi, itu penting. Maaf,
Siang ini ada acara internal, tidak terbuka untuk umum. Masa Pam, aku diundang sama Gu Lingyuan. Aku kakaknya. Oh, kakaknya Pak Gu. Silakan masuk. Makasih ya. Lin Wan. Entah kamu manusia atau hantu. Kali ini, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Ada apa sih? Sudah macet berjam-jam. Pak Qin, sepertinya jalan di depan longsor. Ini nggak bakal lancar sampai sore. Saya Lan. Kak, selamat datang nonton pertunjukan bola pribadi adikmu. Gimana? Ganteng lagi? Ketepatnya, kalau sudah CEO triliunan, masih kekanak-kanakan. Kerjaan di perusahaan sudah selesai? Kalau berani malas, awas kupatahkan kaki anjingmu. Kak, selain kerja, kan harus ada istirahat juga. Tubuh itu modal revolusi. Iya kan, Pak Sao? Pak Sao, kamu kan mau main bola. Ngapain diam saja? Ganti baju dong. Iya, ganti baju. Ngapain diam kayak patung? Pak Sao, udah deh, jangan pura-pura. Kamu bukan datang buat main bola, cuma cari alasan aja kan. Nempel-nempel sama kakakku ya, ngerti-ngerti. Kakakku tuh cewek keren banget, mana ada cowok yang gak suka. Kakakku tuh laris banget, tahu nggak minggu kemarin? Bos kecil perusahaan sebelah masih ngasih surat cinta ke dia. Kalau kamu nggak buru-buru, kayaknya bakal susah deh. Tapi, aku lumayan suka sama kamu. Aku anggap aja kamu calon kakak iparku. Semangat ya calon kakak ipar. Halo. Kalian berdua ngobrol apa sih sembunyi-sembunyi gitu? Nggak ada apa-apa, diskusi strategi. Kalian sebenarnya ngomongin apa? Beneran nggak ada apa-apa, kita cuma bahas teknik main bola. Ia bahas teknik main bola. Kak, aku harus masuk lapangan nih, mereka pasti manggil aku. Kamu sama calon kakak ipar nonton aku mainnya, dadah. Semangat ya calon kakak ipar. Oke deh. Tunggu. Calon kakak ipar? Siapa yang kamu panggil calon kakak ipar? Gu Lingyuan dasar anak kecil. Nggak takut kakimu aku patahin ya? Kamu? Apa kamu yang suruh dia manggil begitu? Zhao Shenxing kelihatannya santai aja. Tapi kok licik banget sih. Beneran bukan aku yang suruh, dia manggil sendiri. Tapi panggilan calon kakak ipar enak juga didengarnya. Bener-bener sesuai dengan isi hatiku. Lagi mikir apa? Bosen aja. Kapanpun kamu butuh, aku akan ada, aku temanin kamu. Karir wanita kuat belum mapan, mana bisa mikirin nikah. Ini, aduh. Sekarang adik kedua sama ketiga udah di depan mata. Tinggal si bungsu yang belum ketemu. Dasar bodoh. Ngumpet di mana sih? Kalau kamu mau, aku bisa temanin kamu nyari. Si bungsu. Itu dia, pasti dia, dagu sama lehernya. Persis kayak waktu kecil. Si bungsu. Kamu siapa? Dasar bocah, masa kakakmu sendiri? Aku Linwan gak dikenalin, sia-sia aku sayang kamu. Kakak, tapi kan kamu, bukannya udah meninggal belasan tahun lalu? Memang udah mati sekali, tapi kakakmu ini rezekinya gede. Hidup lagi, dasar kamu Kuo Xiaoxi. Kamu sembunyi di tempat begini, bikin aku susah nyari tahu nggak? Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Sekarang kita berempat bersaudara akhirnya berkumpul lengkap. Kakak malam ini akan panggil kakak kedua dan ketigamu datang. Aku akan masak sendiri, kita berkumpul dengan baik. Ayo pulang. Tunggu, ini sebenarnya. Tunggu apa lagi? Kalau ada pertanyaan, tanya di meja makan nanti. Kakakmu ini sudah menahan banyak cerita. Ayo, pulang. Sayang, kalau bukan karena macet, aku sudah sampai sejak lama. Entah Linwan sudah masuk atau belum. Sudahlah, masuk dulu lihat situasi. Sekarang kamu tahun wangan. Sudah mulai, orang luar dilarang masuk. Apa aku orang luar? Lihat baik-baik. Aku Qin Songyan dari grup King. Yesus datang pun tidak bisa melarang. Hari ini acara ditanggung Pak Gu. Gu Lingyuan, dasar anak ini. Belajar sok galak dari kakakmu ya? Tidak bisa. Hari ini apapun yang terjadi harus kukonfirmasi. Kakak. Hisap serutu. Hari ini ada gadis yang masuk kan? Yang cantik banget itu. Hari ini ada beberapa gadis cantik masuk, yang mana maksudmu? Ya yang paling cantik itu.
Maksudmu kakaknya Pak Gu? Nona Lin Wan? Ya, dia sudah masuk. Bawa teman cowok ganteng pula. Lin Wan. Dia benar-benar tidak mati? Kalau masih hidup kenapa tidak mencariku? Bawa teman cowok ganteng pula. Sudah kibeling tidak bol masak. Lihat UFO. Mana? Kamu benar kakakku? Kamu. Asli tanpa palsu. Aku hajar kau dasar bodoh. Linwan kakakmu sendiri saja tidak kenal. Kamu mau apa? Kak, benar-benar kamu. Aku pikir seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Sudah, jangan nangis lagi. Kakak sudah kembali sekarang. Tapi kak, kenapa kelihatannya lebih muda dariku? Masalah ini, mungkin karena pernah mati lalu hidup lagi. Fungsi tubuh jadi terhenti. Ah sudahlah. Jangan bahas ini lagi, yang paling penting sekarang. Kita berpaksa akhirnya bisa berkumpul, Kak. Malam ini kakak masak sendiri. Tunjuk kebolehan untuk kalian. Kak, perutku tiba-tiba sakit. Aku mungkin perlu ke toilet. Bodoh. Masih seperti dulu, mau ke toilet saja. Harus lapor ke kakak. Pergilah, jangan ditahan. Kelihatannya kamu masih sangat menyayangi mereka. Tentu saja. Di panti asuhan, kami adalah segalanya satu sama lain. Keluarga terpenting, kamu nggak tahu, mereka bertiga itu. Tapi aku yang membesarkan mereka dengan susah payah. Wan, aku tahu dulu kamu sangat berjuang. Kedepannya, selama ada aku, kamu nggak akan sendirian lagi. Dasar, ucapan manis ala kadarnya ini. Dengar nggak suara detak jantungku ini? Kakak, ngobrol apa sih? Sampai seneng banget. Haha. Kedua, aku nemu si bungsu. Dia ada di sini. Si bungsu. Iya, Dia di mana? aneh juga. Barusan dia ada di sini. Katanya mau ke toilet. Kok lama banget nggak balik? Hello, tadi ada band pakai topi baseball. Suruh kasih ini ke kamu. Usi, ada apa? Kamu pergi kemana? Dia ngapain sih? Baru ketemu langsung kabur. Tunang, aku langsung suruh orang lacak dia. Selama dia pernah muncul, pasti ketemu. Ayo, cari di luar. Aku susah payah nemuin dia. Aku nggak boleh kehilangan dia lagi. Oh. Wan, adikmu yang keempat mungkin dalam masalah. Masalah? Masalah apa? Orangku nemu, adikmu selama ini hidup susah. Demi pacarnya, dia minjam banyak uang, bunganya makin menumpuk. Jadi angka yang gila-gilaan. Meski dia punya skill hacker. Bisa kerja sampingan di dark web, tapi udah nggak cukup. Terjepit banget. Jadi, dia takut menjerat kita, makanya langsung pergi. Dasar bodoh. Aku kan kakaknya. Masalah segede apapun bisa dibagi. Kok goblok banget sih? Kecerdasan dan ide-idenya cuma buat komputer doang. Ekinya juga hilang entah kemana. Kakak, jangan nangis. Aku suruh orang cari, gali tanah sedalam apapun. Aku juga akan bawa si bungsu pulang dengan selamat. Apapun masalahnya, kami bersaudara akan tanggung bersama. Oke, Aku juga. Aku juga bantu cari. Kakak, jangan khawatir. Urusan cari si bungsu, serahkan ke aku. Begitu ada kabar, aku langsung kasih tahu. Ayo pulang dulu. Ayo naik mobil, aku antar. Hari ini capek banget. Sampai rumah, istirahat yang cukup. Ao Shensing. Hari ini. Benar-benar terima kasih. Wan, kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini semua memang seharusnya begitu. Ya, aku tahu. Kakak baru saja menerima pesan. Pada sore hari seseorang di stadion selalu mencarimu. Hampir berkelahi dengan penjaga keamanan. Siapa itu? Kakak Kim Song Yan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Oh. Tidak ada apa-apa. Pergi dan pulang. Kim Song Yan. Ingin aku menjadi dia dan Susingyu. Tidak ada batu loncatan di jalan cinta. Sibuk menyelamatkan adikku. Apakah dia belum? Hei, jangan membabi buta. Dia benar-benar membosankan tentang nama keluarga Qin. Aku punya pengalaman. Benarkah? Tentu saja, yang harus kau lakukan sekarang. Ambil inisiatif untuk memukul Huang Long dan memenangkan adikku. Baik. Tidak peduli bagaimana dia sekarang dan masa depan, dia pasti milikku. Ambisi memang kakak iparku di masa depan, aku optimis padamu.
Gu Liniwan, di mana kakakmu? Sial, itu adalah nomor ini. Mengapa Linwan tidak bisa menambahkan widget? Salahkan jalan rusak, jika bukan karena kemacetan lalu lintas, aku akan datang hari ini. Dan Gu Liniwan, bajingan itu, berani menutup telepon saya. Saudara Zhongyan hanya memiliki Anda di hatinya. Aku benar-benar hanya mencintaimu. Aku berbicara dengan Gu Liniwan. Itu benar-benar hanya bermain. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Pergi dan suka bermain dengan siapapun. Jangan ganggu aku. Bagaimana dengan ponsel? Ah, ponsel apa? Gu Liniwan, aku akan bertanya lagi. Kakak perempuanmu di mana? Kim Zhongyan lagi. Saya menyarankan Anda untuk mati-hati ini. Anda dan saudara perempuan saya. Tidak ada hubungannya dengan setengah sen. Dia tidak bisa bersama siapapun. Bermimpi, jangan buang air kecil dan jaga dirimu. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Sekarang dia ada di sana. Jika kau berani melecehkannya lagi, jangan salahkan aku. Pergi sana. Gu Liniwan, Aduh. HPG. ngapain? Pergi ke kamar tunggu gue. Linwan, setelah belasan tahun mati, bisa hidup lagi. Dia bisa balik gimana sih? Kak Poli. Bagaimanapun, besok harus ketemu dia. Peijai. CEO Zhao yang ganteng. Lo dateng lagi? Kan gue janji, kalau ada waktu bakal anterin sarapan. Mau biarin gue berdiri di depan pintu terus? Oh. Masuk-masuk CEO besar antri makanan sendiri. Gue gak berani. Gue gak sanggup nerimanya. Wah. Hari ini beda lagi nih. Gue makan dulu ya. Enak kah? Enak. Beneran enak? Iya. Enak banget. Terus lo mau gak makan enak kayak gini tiap hari? Mau dong. Kalau bisa tiap hari makan enak kayak gini, mimpi pun gue ketawa. Makanan seenak ini bikin mimpi indah. Lo ada cara? Cara apa? Lo beneran mau makan enak tiap hari? Iya dong. Lo cowok kok belibet amat sih. HMTH. Sebenarnya gampang kok biar bisa makan enak tiap hari. Asal lo nikah sama gue. Gue bisa masakin lo tiap hari. Stop. Gue gak denger apa-apa. Aduh. Perut gue sakit nih. Pasti tadi makanannya gak benar. Gue ke toilet dulu. Gue gak denger apa-apa ya. Sarapannya dimakan ya, gue duluan. Besok gue anterin lagi. Bikin kaget aja. Nikah sama dia? Tiba-tiba banget sih. Nikah sama gue. Gue bisa nemenin lo tiap hari. Ahihihi. Si nomor 2 ini, pas dibutuhin ternyata bisa diandalkan. Tapi urusan nyari si nomor 4, gak cukup cuma ngandelin mereka. Harus kakak yang urus sendiri. Dari dulu sudah bilang cari si bungsu. Kebetulan, hari ini ada waktu, mampir dulu ke tempat pacarnya. Mungkin tinggal, lihat-lihat dulu. Kim Zhongyan, kenapa kamu di sini? Wan, benar-benar kamu? Kamu tidak mati? Stop. Jauh-jauh dariku. Aku mati, lalu hidup lagi. Tidak boleh? Tidak peduli bagaimana kamu kembali. Sekarang kamu kan hidup di hadapanku. Dulu kan kamu suka aku, gimana kalau kita,
Enggak. Tuan King, zaman sekarang sudah beda. Ada pepatah bilang, anjing peliharaan, anjing peliharaan. Dipeluk sampai akhirnya tidak punya apa-apa. Sekarang aku sudah sadar. Enggak mau jadi batu loncatan di jalan cinta kalian. Dah, bye-bye. Ah, percuma datang. Tempat ini seperti labirin. Susah cari orang, harus minta bantuan orang banyak. Dia ini lulus kursus masak. Pas, perut kosong, makan dulu baru diskusi. Rencana cari si bungsu. Bagaimana kamu tahu aku sekarang sudah sampai? Karena aku selalu menunggumu. Kamu orang paling penting di hatiku, selalu kuperhatikan. Ya ampun, kok mulai lagi dengan kata-kata cinta ala kadarnya. Manisnya kebangetan. Hari ini cari si bungsu. Ada hasil? Coba tebak, di jalan cari si bungsu tadi, ketemu siapa? Saya Pak? Kim Zongyan itu. Si imut yang nggak bisa diusir. Entah dia dapat info dari mana. Tahu kabarku, sengaja datang menghadang. Bikin emosi. Kamu ketemu dia? Dia bilang apa? Mau bilang apa lagi? Cuma omongan sok tahu itu. Aku suka kamu. Kita mulai lagi, ya? Kamu setuju? Dia diam. Jangan-jangan dia masih ada perasaan. Hahaha, Hao Shen-sing. Ekspresimu apa ini? Jangan-jangan kamu pikir, aku masih suka si Kim itu? Sudah lama aku. Lemparkan ke lembah antah berantah, biar berjamur. Benar? Kamu tidak suka dia? Tentu tidak. Dia bukan tipeku. Sekarang, yang paling penting cari si bungsu. Sao, si bungsu ketemu. Di pemukiman kumuh barat kota. Oke, tahu, Wan. Orangku dapat kabar si bungsu, di pemukiman kumuh barat kota. Benar, pergi. Sudah larut malam, aku akan mengantarmu pulang. Besok pagi kita pergi bersama. Baiklah. Aduh, pelan-pelan. COC. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu salah orang. Gu Xiaoxi, kamu si imut. Terakhir kali tinggalkan surat lalu kabur. Sekarang masih berani tidak mengenaliku. Kenapa? Jika aku tidak salah tebak. Ini untuk dia kan? Hei, Xiaoxi, cerita sama kakak. Gadis ini kenapa? Tidak peduli sebesar apa masalahnya. Kita satu keluarga, kita hadapi bersama. Anak bandel, cepat cerita. Kak, Xia Wei, 2 tahun ini sakit parah. Pikirannya kadang sadar kadang tidak. Tabungan habis, rumah juga sudah dijual. Aku pergi tanpa pamit waktu itu. Karena takut membebani kakak kedua dan kamu. Bodoh, ngomong apa membebani? Kita kan keluarga. Tenang, kakak kedua kamu sekarang miliaran. Kakak ketiga kamu, tinjunya lebih besar dari sandbag. Kami tidak akan biarkan kamu kalah oleh masalah kecil ini. Tenang, ikut kakak pulang. Penyakit pacarmu, serahkan padaku. Kakak dan kedua kakakmu akan cari dokter terbaik untuk mengobatinya. Kim Zongyan, kamu hantu ya? Kamu tersesat dulu. Wan, tidak peduli apa yang aku katakan sebelumnya. Ketika kamu membutuhkanku, aku akan selalu muncul di hadapanmu. Kamu mengerti perasaanku? Aku dan kamu sekarang tidak ada hubungan, jangan ganggu aku. Aku akan mengantar keluargaku pulang. Minggir. Hei, COC. Kak, Terima kasih. Hei, duduk. Bocah nakal,
Sudah besar masih sungkan sama kakak. Ngapain lebay? Kita kan keluarga, tidak perlu kata-kata resmi. Kak, dengar kamu kena masalah, aku langsung lari dari panti. Sebenarnya selama ini, aku tidak percaya kamu benar-benar pergi. Syukurlah. Syukurlah kamu kembali. Ya, kembali, Tuhan baik hati. Menyatukan kita 4 bersaudara lagi, masa lalu. Sudah berlalu. Oh ya, soal pacarmu. Aku sudah bicara dengan si kedua, dia sudah mengatur semuanya. Rumah sakit dan dokter terbaik di kota. Begitu kondisinya sedikit membaik, kita akan melakukan pemeriksaan lengkap untuknya. Tenang, ada kakak dan kakak kedua serta ketigamu di sini. Masalah sebesar apapun bisa kita lewati. Ya, Kak, aku percaya padamu. Sudahlah, sudah besar masih nangis? Sudah larut, kamu cepat pulang dan istirahat. Merawat orang sakit juga melelahkan. Baik. Pergilah. Dua orang ini benar-benar ahli dalam melepas tanggung jawab. Si ketiga dan si Husky sudah belajar bermalas-malasan. Tidak pulang sama sekali. Biarkan saja mereka mau pulang atau tidak. Aku sangat marah. Tenanglah. Maaf, aku tidak sengaja. Aku punya tisu. Aku akan membersihkannya untukmu. Penkan. Makanlah. Aku tidak terlalu lapar pagi ini, kata si keempat. Pacarnya tidak enak badan semalam. Lalu dikirim ke rumah sakit oleh si kedua. Aku harus cepat sana untuk melihatnya. Perlu aku ikut denganmu? Tidak perlu. Kalau ada masalah, aku akan segera meneleponmu. Aku pergi dulu. Sial banget, baru keluar sudah kena. Nanti ada bekas luka. Bagaimana ini? Tanganku sangat berharga. Tenang, Nona Su. Si Yokin sudah mengatur konsultasi dengan ahli terbaik. Dijamin tidak akan ada bekas. Dari mana datanya orang kampung ini? Bau miskin. Maaf. Su Xingyu, jaga mulutmu. Oh, siapa ini? Ternyata kamu, lalat yang menyebalkan. Kemana-mana ketemu kamu, sial. Sama-sama, hanya saja aku tidak menyangka. Bau disinfektan rumah sakit sebesar ini tidak bisa menutupi bau kutu kamu. Kamu sebut siapa kutu? Ternyata satu grup, pantas saja. Kakak yang miskin seperti apa? Adiknya juga kampungan. Marah-marah begitu. Apa? Sudah dicampakkan oleh kakak kedua kami? Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah sampai ke rumah sakit menggonggong seperti anjing gila. Kamu ngawur, orang seperti Gulin Yuan. Aku tidak sudi. Kakak Songyan, mereka menggangguku. Menabrakku tidak minta maaf malah memakiku. Siapa yang tidak tahu diri, berani sekali. Aku yang akan membalasmu. Itu dia, kakak Songyan. Cepat bantu aku menghajarnya. Xingyu, lebih baik kita maafkan saja. Lukamu lebih penting, jangan marah sampai sakit. Nanti tidak cantik lagi. Kamu benar. Orang dewasa tidak memendam dendam, kita pergi saja. Sombong apa? Kita juga pergi. COC. Ayo, kalian akhirnya berkumpul semua. Sekarang mulai perkenalan resmi. Ini adalah kakak kedua kamu yang IQ 520. EQ 250, si RH kakak kedua. Gulin Yuan. Yang ini adalah kakak ketiga kamu yang otak sederhana tapi jago tinju, juara ring tinju. Ji Zheng Hao. Kakak kedua, kakak ketiga. Kasihannya. Sudah. Karena kita berempat akhirnya berkumpul. Aku mau bilang satu hal. Kalian bertiga, jangan sampai hilang lagi. Dengar tidak? Dengar, kakak. Sebenarnya, masih ada satu hal penting di keluarga kita. Sebagai kakak, keinginan terbesarku adalah kalian bertiga bisa berkeluarga dan sukses. Kakak ketiga, ceritakan dulu tentang jodohmu. Kak, aku punya pacar, kenalan dari tinju, sangat hebat.
Bulan depan kami akan bertunangan. Nanti ku bawa untuk ketemu kamu. Pasti kamu suka. Wah, tidak kelihatannya. COC. Kamu bagaimana? Kak. Aku akan selalu menemani Xiao Wei. Setelah dia sembuh, kami akan hidup bahagia. Ya, Tinggal kamu, IQ 520 EQ 250 ini. Lain kali cari pasangan, harus melalui kakak dulu. Tidak. ah, kakak. Jangan hanya menyuruh kami, kamu sendiri bagaimana? Aku. Posisi kakak ipar di keluarga kita masih kosong loh. Kamu dengan Zhao Shensing itu. Calon kakak ipar saya di masa depan. Kapan mau menikah? Gulin Yuan, kamu cari masalah lagi ya? Kayaknya kamu emang perlu dihajar tiap 3 hari. Berani-beraninya mengolok-olok kakakmu sendiri. Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran. Udah. Xiao Wei masih di sini, pasien perlu diurus. Si bungsu, kamu tinggal jaga dia. Kalian berdua ikut aku keluar. Keluar. Si tengah. Lain kali hati-hati kalau bertinju. Jangan sembarangan hilang, lihat nih. Sehari-hari aku nggak lihat bayanganmu. Kak, tinju adalah hidupku. Tujuanku adalah Sabuk juara dunia WBO. Pasti ku bawa pulang untukmu. Iya. Laki-laki ini sukanya berantem mulu. Dan kamu juga, si kedua. Jangan alihkan pembicaraan. Aku dan Zhao Shensing. Belum ada tanda-tandanya. Ah, kak. Serius, Zhao Shensing itu? Menurutku dia benar-benar baik. Paling gak lebih baik 1000 kali. Dibanding Kim Song Yan itu, pertimbangkanlah. Kamu cari pukulannya? Kok nggak ada kabar sama sekali? Seharusnya tadi ikut ke rumah sakit. Kakak Zhongyan, kamu mondar-mandir sudah 2 jam. Tunggu siapa sih? Wan kok belum keluar juga? Aduh. Mbak Suster, tolong panggilkan. pasien di kamar 306 yang bernama. Lin Wan, bilang saja. Teman lamanya mencarinya. Kenapa nggak masuk sendiri? Dia temanmu? Ayah. Dulu iya, sekarang hubungannya agak rumit. Tolong ya. Oh ngerti, tunggu ya. Kalian berdua cari aku? Lin Wan, lihat baik-baik. Kakak Zhongyan adalah pacarku. Jangan bermimpi merebutnya. Sintingnya? Main drama cinta di depan gue. Nggak ada kerjaan lain? Wan, jangan dengerin omong kosong Susingyu. Siapa yang ngomong kosong terserah. Urusan gue apa? Kalau kalian mau mesra-mesraan, pulang sana, jangan ganggu urusan penting. Dah deh. Dia benar-benar pergi tanpa ngomong apa-apa. Iya, pasti dia cemburu. Lihat Sinyu pegangan sama gue, pasti dia cemburu. Ini pasti cuma akal-akalan. Ternyata dia masih sayang sama gue, HMPH. Kak Zhongyan, udah lupakan dia aja. Tangan gue masih sakit nih. Udah jangan liatin dia udah jauh. Zhao Shensing, lu ngapain di sini? Gue jemput tunangan gue, Pak Qin. Minggir dong. Tunangan? Saya Pak? Siapa tunangan lu? Udah baikan belum? Wan. Hao Shensing, kok lu bisa datang? Gue nggak ngabarin lu. Kak. Gue yang nelpon, takut lu kesepian. Ganteng banget. Kak. Kim Zhongyan, siapa yang izinin lu masuk? Hiu. Gue apaan?
Udah punya Susingyu masih gangguin Wan. Linwan gak mau ketemu lu. Udah ada yang lain, jaga diri dong. Jangan ganggu dia lagi. Olanchin lagi. Duh. Dua cowok berebut cewek, drama tahun ini. Lebih seru dari pertandingan tinju, emang jagoan sih. Memang punya pesona. Udah. Ini rumah sakit, bukan lokasi syuting sinetron. Kalau mau ribut, keluar. Pasien butuh istirahat. Wan, di hati lu pasti masih ada gue kan? Lu diam tadi karena cemburu. Lu layak you sama Shingyua. Gue tau pasti lu gak enak hati. Kin, lu baik banget sih. Di siang bolong pegangan-pegangan. Nggak sopan, jaga image dong. Siapa yang cemburu? Narsis banget sih. Dia menolak, di hatinya benar-benar tidak ada dia, tidak mungkin. Kamu diam-diam menyukaiku selama bertahun-tahun. Demi aku kamu bahkan bisa. Bisa apa? Jangan sok-sokan. Pertama, dulu aku masih muda, penglihatan kurang bagus. Mungkin ada sedikit rasa suka yang tidak berarti padamu. Kedua, tapi kemudian aku sadar, kamu bukan tipeku. Jadi kesimpulannya, nah, kamu bisa pergi sekarang. Dah, jalan yang lancar ya. Tidak mungkin. Aku tahu. Ini taktikmu, pura-pura tidak peduli untuk menarik perhatianku. Kamu ingin menarik perhatianku dengan cara ini. Oke. Aku akui, kamu menang. Kamu sudah berhasil menarik perhatianku. Kakak Zhongyan, kamu bilang apa? Kamu menyukainya. Kalau aku, kamu bilang mencintaiku. Sudah. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Yang kucintai adalah Linwan. Kamu di mataku hanya pengganti yang mirip Linwan, mengerti? Pengganti yang mirip Linwan, paham? Wan, kalau kamu tidak mau bersamaku, Aku akan terus berlutat di sini. Wah, main drama pengorbanannya, baiklah. Kalau kamu ingin berlutut, aku akan memenuhi keinginanmu, berlututlah. Mau apa? Linwan sudah. Jelas-jelas bicara. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri, jangan seperti perekat yang tidak bisa lepas, memaksa terus. memalukan. Dia tidak menyukaiku, masa menyukaimu? Jawaban cerita antara kita, waktu yang akan membuktikan. Kakak tiga, kali ini benar-benar terima kasih. Dokter bilang, Xiaowei sekarang pulih dengan baik. Bulan depan kami akan menikah. Bagus sekali adik keempat. Sekarang kamu harus baik-baik pada Xiaowei. Selamat ya. Kak, pacar petinjuku sudah janji. Malam ini makin di rumah, bayar kakak lihat, pasti suka. Oke, kakak tunggu. Nah kakak kedua, tinggal kamu, jangan sembunyikan. Aku juga punya pacar. Wah, Tapi kakak, kamu tahu, IQ ku 520. EQ 250, masih perlu bantuan kakak untuk menilainya. serahkan pada kakak. Bagus. 3 orang sialan ini, urusan hidup akhirnya beres. Waduh, kak, jangan cuma ngomongin kami bertiga dong. Kamu sebagai kakak tua, urusan besar hidupmu. Kapan mau diselesaikan nih? Kamu mau digebukin lagi ya? Wan. Ini akhir ceritanya. Bagus sekali, ketiga adik bodohku. Akhirnya tidak jadi korban. Mereka semua telah menemukan kebahagiaan masing-masing. Dan aku sepertinya juga telah menemukan tempat kembali.